Sahabat Tani, salam jaga tani. Aku Adianti sekarang seneng banget udah berada di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan di Bogor, yaitu Puslitbang. Nah, aku nih kali ini bakal ngobrol sama salah satu ahli, yaitu Profesor Hendra Gunawan. Aku mau tahu nih, sahabat tani juga pengen tahu kan apa sebenarnya itu arboretum dan keunikan apa aja nih yang ada di Puslitbang Bogor ini. Jadi daripada penasaran, langsung aja yuk kita ketemu sama Profesor Hendra. Halo Prof. Halo, apa kabar Ade? Baik dong, Prof gimana? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Selamat datang ya di Arboretum Gunung Batu ya. Nah benar banget, aku nih mau ngebahas sama sahabat tani di rumah sebenarnya arboretum tuh apa dan keunikan apa sih yang ada di Litbang Bogor ini. Nah sekarang kita tepatnya ada di Arboretum Gunung Batu. Oke, tapi sebenarnya sahabat tani kan pasti masih asing nih sama kata arboretum. Sebenarnya apa sih, Prof? Jadi arboretum itu adalah tempat kita mengkoleksi pohon-pohon. Oke. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk penelitian, untuk pendidikan, juga untuk pelestarian. Yang paling penting pelestariannya juga ya. Ya. Oke, nah terus kalau misalkan nih, sekarang kan sahabat tani mungkin yang milenials juga, sebenarnya yang unik-unik di arboretum tuh apa sih yang bisa Prof share nih sama mereka semua? Oh, di arboretum ini kita mengkoleksi di sini ada 234 jenis pohon ya. Banyak banget. Dari seluruh Indonesia dan juga dari luar negeri. Oke. Nah, beberapa jenis ada yang unik memang. Misalnya kayak pohon pelangi ini ya. Oh iya benar nih. Pelangi, sahabat tani ya. kalau bisa lihat nanti nih. Ini pohon pelangi ini aku udah ngeliat dari jauh sih. Kok unik ya? Yang lain tuh coklat, rata gitu warnanya. Kalau yang ini warna-warni gini, Prof? Ya, warna-warni belang-belang ini. Jadi warna belang-belang ini timbul karena ada pengelupasan kulit yang tidak bersamaan waktunya, gitu. Sehingga yang sudah lama dia akan warnanya lebih gelap, yang masih baru dia lebih terang, sehingga warnanya macam-macam. Nah, pohon pelangi ini banyak tumbuh di Indonesia Timur ya, misalnya dari Sulawesi, Maluku sampai Papua, gitu. Nah, ini kita bisa lihat ke sana? Boleh dong, bisa ya, sahabat tani. Ya. Nah, ini. Ini dia nih pohon pelangi. Iya, pohon pelangi. Ini sempat viral juga nih. Iya, bener-bener tuh, Prof. Viral. Oke. Nah, tapi kalau dilihat dari jauh nih ya, sahabat tani, ini tuh warnanya kayak seragam tentara nggak sih? Tentara ya. Jadi kalau di Sulawesi ini orang bilang di sana ini pohon Inggris karena loreng-lorengnya seperti tentara Inggris. Bener banget. Jadi disebut pohon Inggris kalau di sana. Oke. Prof, ini kalau di hutan ini besarnya bisa 2 meter nih. 2 meter berarti bisa 2 meter lebarnya nih, diameternya ya? bisa sampai 2 meter. Tapi kalau di Litbang ini bisa sampai 2 meter lagi nggak nih? Kira-kira? Ya, kita tunggu sampai berapa puluh tahun lagi, berarti pasti dia tumbuh terus. 10 tahun lagi aku kesini lagi kali ya? Ya. Kita kesini lagi buat ngelihat pertumbuhannya. Oke. Jadi selain pohon unik ini juga ada pohon langka ya. Pohon langkanya apa aja? Pohon langka salah satunya adalah pohon eboni. Apa tuh, Prof? Kayu hitam. Eboni ini bahan untuk membuat piano. Piano. Jadi piano itu kan dibuat yang hitam itu dari kayu eboni, terus yang putihnya dari gading gajah kan, kalau zaman dulu itu. Nah, ini pohon eboninya ada di sini. Ini termasuk pohon yang sangat mahal harganya. Sangat mahal. Kalau ditanya harganya tuh berapa nih, Prof? Saya nggak tahu kalau hari ini harganya harganya karena dia kan naik terus karena semakin langka dia semakin mahal gitu kan. Dan ini sudah langka, bahkan sudah tidak boleh ditebang lagi karena di hutan sudah sulit ditemukan. Oke, jadi Litbang sudah dilarang ditebang. Melestarikannya di sini ya? Ya, ini salah satunya untuk pelestarian di sini. Ini tadi yang saya katakan pohon eboni atau kayu hitam. Oh, ini yang tadi buat piano itu? Piano ya, jadi piano itu pianonya kalau yang hitam dari kayu eboni, kalau yang putihnya dari gading gajah kan. Oke. Nah ini pohon ini umurnya sudah lebih 60 tahun, ini gede ini. Ini tinggi banget loh sahabat tani. Ya, dan ini pohon ini sangat mahal sehingga banyak ditebang ya, jadi di hutan sendiri sudah langka. Sehingga pohon ini sudah dilarang ditebang di hutan karena udah sangat langka. Jadi kita melestarikannya di sini di arboretum. Dan uniknya ya, sahabat tani nih, kalau misalkan
mau ke Litbang untuk cari informasi, edukasi, langsung aja ini udah digital banget ya Prof ya? Ya, sudah ada QR code-nya, bisa di-scan Jadi pakai nih Android. caranya tinggal di-scan aja kayak gini. Langsung udah tahu informasi dari si pohonnya ini di Litbang, ya nggak sih? Iya, asalnya dari mana, ditanam tahun berapa, ada datanya di sini. Oke, jadi lengkap banget, tinggal scan aja tiap pohonnya, informasinya langsung muncul semua di sini. Oke, selanjutnya kita keliling kemana lagi, Prof? Kita lihat pohon yang lain. Ngobrol di situ kali ya, Prof ya? Oke, baik. Gimana? Oke, Prof. Tadi kan kita udah ngomongin sedikit nih tentang pohon-pohon yang ada di Litbang. Ya. Yang unik pasti ya nih, sahabat tani. Tapi nih aku mau tahu juga, sebenarnya aktivitas Prof selain meneliti itu apa aja? Mungkin sahabat tani ada yang penasaran, selain cuma di Litbang tuh, Prof di sini aja tau ada kegiatan lain gitu, hobinya mungkin? Oh, kalau kegiatan banyak ya. Kalau yang terkait dengan profesi, selain meneliti, menulis yang jelas. Mas, bikin buku ya? Ya, bikin buku. Tiap hari menulis, tiap hari bikin buku gitu kan. Target misalnya 1 tahun saya harus menghasilkan 3 buku seperti itu kan. Nah, kalau kegiatan pribadi ya bersepeda kalau akhir pekan, bersepeda gitu, terus nengok cucu lah gitu kan. Dan kalau hobinya traveling. Oke, gitu. Prof, traveling ya? Ya. Nah, kalau misalkan tempat di Indonesia, kita ngomongin Indonesia dulu ya Prof ya, yang paling berkesan nih jadi tempat travelingnya Prof tuh di mana? Hampir semuanya memiliki kesan. Kan setiap ya semua kesan karena juga sih ya. Setiap daerah ada kenangannya gitu kan. Misalnya ke Raja Ampat itu berkesan juga, ke Sumba juga berkesan gitu kan. Terus sampai ke puncak gunung, misalnya saya pernah ke Gunung Argopuro, itu juga berkesan karena ada sesuatu yang pasti unik, istimewa. Apa sih yang paling Prof temuin di salah satu tempat yang unik, istimewa dan bikin Prof senang banget ke tempat itu gitu? Yang jelas, yang paling diinget deh, paling berkesan. Masyarakatnya ya? Kita bertemu dengan masyarakat adat, kita hidup bareng dengan mereka sehari-hari, mengalami apa yang mereka kerjakan, hidup seperti masyarakat adat itu. Itu sangat berkesan dan banyak nilai-nilai apa ya yang bisa kita pelajari dari mereka, yang kita nggak tahu gitu kan. Ternyata di sana ada adat begini, ada apa namanya nilai-nilai yang bisa kita terapkan sehari-hari, kearifan tradisional lah gitu kan. Oke, jadi kita bisa tahu ya kegiatan masyarakat di daerah tersebut tuh apa aja. Kalau katanya nih aku dapat bocoran, katanya Prof nggak cuma meneliti pohon-pohon atau hewan gitu ya, tapi juga jago keseniannya juga, main kecapi, bener nggak nih? Coba dikonfirmasi dulu. Jago juga gitu, cuma seneng aja gitu kan. Seneng aja karena saya dari kecil ya, saya dari kecil itu memang sudah ikut kesenian ya. Dari saya kecil itu sudah ikut rombongan apa, kalau di Jawa kan saya dari Jawa nih. Di kampung saya dulu ada rombongan namanya Wayang Orang, ada grup ketoprak. Nah, saya dari kecil tuh sudah ikut latihan menari, ikut menabuh gamelan. Waduh, gitu seru kan. banget. Juga ikut memerankan sebagai pemain wayang orang gitu kan. Wah, banyak banget. Ternyata nggak cuma fokus ya. Mungkin nih sahabat tani kan banyak sekali mungkin yang ngira kalau misalkan sebagai profesor itu meneliti yang selalu di tempat Litbang gitu ya. Ketemunya pohon, hewan gitu, nggak punya aktivitas lain. Ternyata Prof Hendra tuh bisa pernah jadi wayang orang juga, main kecapi juga. Ya. Itu bikin ini nggak Prof, jadi mengalihkan dunia penelitian gitu nggak? Main kecapi gitu. Itu kan apa namanya, justru hidup kita tuh semakin berwarna dengan banyaknya aktivitas. Ya, aktivitas seperti itu kan. Jadi jangan timbul kesan tuh profesor itu pasti botak, kucel gitu ya, jelek gitu lah. Profesor juga boleh ganteng dong gitu. Lihat samping saya. Ganteng, gitu. Boleh keren gitu kan gitu. Jadi ya biasa sajalah, profesor juga manusia juga seperti yang lain gitu kan. Bener-bener banget sih. Oke, nah kita udah ngomongin tentang keseharian Prof ya, karena kan sahabat tani juga penasaran kegiatan dari profesor sendiri tuh nggak cuma meneliti tapi juga punya kehidupan yang lain dan pastinya balance juga ya Prof ya. Oke, kita cari tahu lagi nih apa aja yang ada di Litbang Bogor, yuk langsung. Jadi dia di samping memberikan udara segar, oksigen yang melimpah, juga dia memberikan air sepanjang tahun ya. Itu sangat bermanfaat untuk masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dan
Dan ini juga mencegah erosi dan longsor. Ini sebenarnya kan ada di tebing ya, di tebing di pinggir sungai. Tapi karena ada hutan seperti ini, sehingga tidak ada erosi dan tidak ada longsor. Yang ada justru malah keluar mata air, yang nanti kita akan lihat di bawah. Gitu. Jadi sahabat tani, kita langsung aja ngelihat mata air yang ada di Litbang Bogor ini. Yuk. Ini pembibitan ini juga sebagian pohon-pohon yang sudah langka ya. Iya. Nanti biasanya kita tanam di tempat-tempat penghijauan gitu kan. Tapi harus pas sudah ini tanamnya di Litbang atau disebarkah? Ada yang ditanam di tempat kita penelitian, ada juga yang ditanam di tempat lain ya, didonasikan ya. Yang sudah tidak diteliti didonasikan untuk penghijauan gitu. Pohon di sini adalah pohon-pohon kehutanan, pohon-pohon yang menghasilkan kayu gitu kan. Ada juga yang menghasilkan getah gitu kan. Ada juga yang menghasilkan obat-obatan gitu ya. Untuk wisata edukasi sendiri di Litbang itu aktivitasnya gimana, Prof? Apakah itu masyarakat gitu bisa datang langsung untuk melihat-lihat atau gimana sih biar sahabat tani tahu gitu, Prof? Bisa. Jadi ada yang datang langsung, ada juga yang menyurat. Kalau misalnya kalau dia menyurat biasanya karena ingin mendapatkan pelayanan edukasi. Jadi kita akan ada pemandu menunjukkan Tapi kalau yang datang langsung misalnya hanya untuk bersepeda atau melihat rusa itu datang langsung aja. Gitu jadi kan. Yang penting tuh Litbang itu tidak menutup akses untuk masyarakat untuk mengetahui edukasi atau pohon-pohon bahkan yang ada di sini. Jadi tinggal datang aja gitu kan. Kalau mau lebih afdolnya misalnya kalau dari rombongan sekolah ya pakai surat. Nanti jadi kita siapkan di sini. Ada guide-nya sendiri ya. Ada guide-nya. Kemudian kita ada presentasi, kita putarin film dan sebagainya. Wah, gitu kan. Jadi buat yang kayak biasa anak-anak sekolah ya, Prof ya, untuk lebih mengetahui hutan sedari dini tuh bisa langsung ke Litbang untuk dapat edukasi yang lengkap dari Litbangnya. Kalau yang sudah berlangsung selama ini biasanya anak-anak SD sama anak-anak TK di sekitar sini. Mereka happy banget pasti ya. Ya, dia datang aja ke sini sama gurunya gitu kan. Sebelum pandemi ya, setelah pandemi memang aktivitas itu tidak ada gitu. Tapi kalau sebelum pandemi rame, gitu. Anak-anak TK mengenal pohon gitu kan di tempat yang tadi itu yang ada rusa itu mereka berkumpul di situ. Seneng gitu ya, selain ada pohon-pohon ada rusa juga. Jadi nih kita ke tempat selanjutnya lagi nih. Oke sahabat tani, setelah kita agak trekking nih, sekarang kita udah turun ke mata air yang ada di Litbang. Dan ini dia mata airnya yang nggak pernah berhenti. Iya. Boleh dijelasin, Prof? Ya, jadi mata air ini muncul dari adanya arboretum yang berupa hutan di atas tadi, yang sekitar 5 hektar ya. Ini menghasilkan mata air yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Nah, mata air ini dimanfaatkan oleh masyarakat di desa sekitarnya dengan cara mencolok selang-selang di saluran pakai selang-selang ke sana. Nah, ini kita bangun rencananya sebenarnya ini mau kita kemas menjadi air minum dalam kemasan kerjasama dengan BRI Syariah. Gitu. Nah, rencananya mau dikemas sebagai air kemasan ya. Air minum kemasan ya. Air minum kemasan gitu, bekerjasama dengan BRI Syariah. Nah, Prof sendiri, masyarakat sendiri atas adanya air ini ya, mata air yang tidak pernah berhenti, kayak gimana sih respon mereka, Prof? Ya mereka tentu saja senang ya, karena mendapatkan air gratis. Bener gitu kan? Itu yang paling penting ya. Kan karena kalau misalnya berlangganan PDAM kan harus bayar berapa ratus ribu sebulan. Kalau ini kan tinggal nyolok aja, nggak bayar gitu kan. Nah, tinggal bayar. Ini ada di bawah tuh ada pipa-pipanya biasa yang nyolok itu. Jadi ini boleh dijelasin lagi nih salah satu fungsi hutan yang sebenarnya harus kita jaga lagi ya, Prof ya. Yaitu fungsi tata air atau hidrologi. Ya. Jadi mengatur air ini agar pada saat musim hujan tidak banjir dan pada saat musim kemarau tidak kekeringan, gitu. Karena ini air kan ngalir terus ya. Ngalir terus ya, dan berguna sekali untuk masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar sini. Nanti kan aku mau coba nih mata air dari Litbang, aku mau buka masker dulu.
Airnya seger banget. Ya. Nah, sambil kita ke pohon kayu besi, ternyata kita ada pohon unik lagi nih, satu ini pohon Jadi unik. sebelum ke kayu Ya. besi, ternyata kita ngelewatin pohon unik juga nih, Ya. sahabat tani. Apa nih, Prof? Ini adalah pohon burahol. Burahol? Ya, namanya burahol. Apa tuh? Kalau di Jawa namanya pohon kepel, karena buahnya Kepel sebesar tangan, kan, kepel ya, ya, sekepal buahnya. Makanya disebut pohon kepel. Kita lihat buahnya nih, kita lihat. Oh, pohon yang ini ada buahnya? Nah, ini dia. Asik. Jadi, nih, Nah, ini dia buahnya. oke, sahabat tani, jadi kita nemuin pohon unik lagi. Ini pohonnya ini ada buahnya. Buahnya itu ukurannya sekepal. Ya. Jadi disebut pohon kepel. Nah, ini buahnya tumbuhnya apa di Bawah? batang-batang ini. Oh, bukan ke di atas? Itu sampai atas tuh ada buahnya. Oh iya. Nah, uniknya pohon ini adalah kalau kita makan buah kepel ini, keringat kita jadi wangi. Boleh saya makan sekarang aja? Saya keringetan nih. Ah. Enggak ya? Jadi keringat kita jadi wangi. Jadi dulu di zaman-zaman kerajaan yang boleh nanam pohon ini hanyalah kerajaan. Hanyalah putri-putri raja yang boleh memakan buah ini. Gitu. Karena Masyarakat fungsinya awam itu ya. tidak boleh. Gitu loh. Jadi yang boleh wangi hanya putri raja. Masyarakat biasa nggak Gitu. boleh. Masyarakat raja Beda nggak boleh. kasta kalau gitu. zaman dahulu Nah, ya. nah sekarang ini udah ditanam di mana-mana. Tapi Nah, paling banyak kita- di Pulau Jawa aja atau di mana-mana bisa? Bisa, di Jawa ini banyak sekali. Misalnya kalau ada ke Borobudur di sana, itu ditanamin pohon-pohon kepel nih. Di halaman Candi Borobudur nih banyak. Oh, zaman dulu kan kayak kerajaan gitu ya, Prof ya? Iya. Makanya Nah, wangi. jadi ini buahnya nih. Tapi bentuknya kayak sawo bukan sih? Sawo ya, Enggak, sahabat jadi ini tani? agak-agak asem. Asem? Rasanya agak asem gitu. Oke deh. Jadi nanti kapan-kapan kalau udah masak buahnya coba dimakan. Coba kesini kali ya. Nanti keringatnya itu baunya wangi. Jadi Prof, Gitu. telepon saya aja ya kalau udah matang. Biar kita bisa Sama-sama. coba bareng. Oke, lanjut ke pohon yang Kayu terakhir. besi. Kayu besi. Iya. Ya, Ade, ini adalah salah satu pohon unik lainnya ya. Yang kita mention tadi ya? Ya, ini adalah pohon kayu besi. Kecil ya, Prof? Ya, pohonnya kecil ya. Kenapa tuh? Jadi kayu besi ini pertumbuhannya lambat, sangat lambat. Ini pohon ditanam tahun 1949. Jadi sahabat tani bisa ngeliat di sini ada tahun tahunnya. 49. Jadi umurnya sudah hampir 60 tahun ya. Tapi pohonnya masih kecil karena dia lambat tumbuhnya sehingga padat kayunya. Karena dia padat sehingga keras seperti besi. Makanya disebut Disebut kayu besi. kayu besi. Nah, Oke. ini asli Indonesia ya. Ini dari Borneo atau Kalimantan. Tapi ini termasuk langka atau gimana, Prof? Langka. Pohon ini termasuk langka dan secara lokal sudah dilindungi dan tidak boleh ditebang. Oke. Ya, karena ini pohon sebenarnya manfaatnya cukup bagus ya, karena dia pertama dimanfaatkan untuk bantalan rel kereta api. Nah, Semua bantalan rel kereta api dulu pakai kayu besi, Oke. sebelum pakai semen. Kemudian tiang listrik, Tiang listrik juga pakai kayu besi. Pada zaman dulu ya? Zaman dulu, waktu belum ada semen ya. Kemudian dermaga kapal, itu juga pakai kayu besi. Dan ini lebih awet daripada besi. Kalau Oh, besi, iya kan, kalau besi misalnya 20 tahun karatan habis. karatan udah Ini bisa habis ratusan tahun tidak berkarat. Oh. Gitu. Jadi dia misalnya terendam di laut, semakin lama malah semakin kuat gitu. Oke, itu bedanya ya memang Ya, itu bedanya. Dan Tapi kalau di Litbang sendiri ada berapa nih pohon kayu besi? kalau di sini kita koleksinya enggak banyak karena ini kan hanya untuk percontohan aja. Oh, oke, Tetapi kita juga melakukan pembibitan kayu besi ini, dan sudah beberapa yang kita tanam di tempat lain. Misalnya kemarin kita nanam ada 100 pohon Ya. kayu besi di Taman Kehati untuk memperbanyak populasinya biar nggak punah gitu kan. Oke. Nah, Prof, Gitu. kalau misalkan ini aja dari tahun 1949 segini nih, Prof. Iya. Bisa lebih gede lagi itu berarti ratusan kali ya? Iya, ratusan tahun. Kalau di hutan itu nggak ditebang ratusan tahun pasti besar dia. Makanya dia lambat, udah habis belum ada lagi gantinya kan. Makanya jadi langka. Makanya gitu dibibit kan. terus ya sama Ya. Litbang gitu ya. Ya, gitu. Oke, nah Prof sendiri nih, ada nggak sih pesan-pesan nih untuk sahabat tani semua yang nonton, masyarakat Indonesia juga tentang melestarikan hutan? Karena kan kita tahu ya, isu hutan tuh sekarang lagi gencar banget nih dibicarakan gitu, Prof. Gimana? Ya, pesan saya
cintailah pohon, banyaklah menanam pohon, karena pohon memberi kita kehidupan. Mulai dari oksigen yang melimpah, air yang tak pernah berhenti, sampai suasana ya untuk adem, suasana asri, bisa untuk rekreasi gitu. Jadi sekali. Cintai pohon, tanam pohon. Oke, terima kasih Prof. Kita udah bincang-bincangnya di Think and Talk. Jadi nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Nah, terima kasih ya Prof ya. Sama-sama Ade. Jadi kita mau bahas apa kira-kira ya episode selanjutnya. Jadi sahabat tani bisa komen nih, kira-kira di Litbang atau di tempat lain kita akan bahas apa lagi di episode selanjutnya. Oke, terima kasih untuk sahabat tani semua yang nonton. Jangan lupa. Oke, jadi sahabat tani semua nih Prof juga ya. Jangan lupa nih ya untuk komen, like, dan juga share YouTube channel dari Jagat Tani dan video ini pastinya. Oke, sekian dulu episode kali ini di Jagat Tani TV. Aku Adianti. Saya Prof Hendra. Sampai jumpa lagi di Think Talk di Jagat Tani TV. Salam Jagat Tani.